Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Nama saya Marsam, mahasiswa PPG di UIN Araneri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menampilkan video yang mana video ini diambil pada kegiatan PPL yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah At-Ta'lim Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan model Discovery Learning. Nah, untuk lebih singkatnya silakan simak atau saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kabarnya anak? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Insyaallah siap. Bapak absen dulu ya. Ya. Ahmad Hadir. As'ad Hadir. Qorib Hadir, Pak. Khairun Nisa Hadir. Fadila Hadir. Gisma. Hadir. Coba sekarang berdiri semua. Jadi untuk memastikan kesiapan kalian dan juga untuk menambah semangat kalian belajar hari ini, ya, seperti biasa kita menyanyikan piala nonton ya. Siap? Nah, coba 1, 2, 3. Ya. Sekarang coba kalian resapi, perhatikan. Dari kecil, dari sejak di dalam kandungan, ibu kalian merawat kalian dari sejak dalam kandungan sampai kalian dilahirkan dan dibesarkan. Nah, artinya apa? Tidak ada cara lain bagi kita, bagi kalian sebagai anak untuk menghormati orang tua. Tidak ada cara lain. Caranya apa? Berbuat baik kepada orang tua, melaksanakan perintah-perintah. Nah, coba kita bayangkan. Seandainya coba lihat tetangga kalian, lihat sepupu-sepupu kalian yang perempuan ketika mereka sedang hamil. Nah ya, mereka sedang hamil, kemudian sampai perutnya makin membesar, Lalu di situ tengah kita. Bahkan tidak sedikit sebagian dari mereka dibawa ke rumah sakit karena ingin melahirkan. Seorang bapak, seorang ayah ketika itu juga malam-malam mencari bidan karena istrinya kesakitan ingin melahirkan. Nah, coba bayangkan tetangga Anda yang hamil itu adalah ibu Anda dan bayi yang ada di dalam kandungan itu adalah Anda sendiri. Coba Anda bayangkan. Sekarang Anda sudah dewasa, sudah dilahirkan dalam keadaan dewasa dan orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian sudah semakin tua. Pertanyaannya, cara apa lagi yang harus kalian lakukan supaya orang tua kalian tersebut bahagia di masa tuanya? Apa yang harus kalian lakukan
agar orang tua kalian yang sudah makin tua ini tenaganya sudah tidak ada. Ya. Coba resapi lagi. Perbuatan apa yang harus kalian lakukan untuk membalas jasa orang tua kalian? Jadi materi kita hari ini ya sama seperti minggu lalu, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, Bapak ingin pastikan sejauh mana kalian mampu, artinya bisa menguasai materi hari ini. Coba saya minta satu-satu mungkin bisa membaca. Ya. Dari Amman dulu. Nah, Pak Ulumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyajikan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15 serta menyebutkan atau menyajikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, untuk lebih singkatnya, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Di situ ada tujuan pembelajaran kita hari ini dan juga kriteria yang harus kita capai. Jadi kriteria yang harus kita capai adalah menyajikan Quran surah Luqman dan serta mendiskusikan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 15 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Terutama nanti di situ disebutkan hormat terhadap ibu. Ya? Ya, Pak. Nah, jadi yang harus kalian lakukan sekarang adalah perhatikan di poin nomor 2 itu harus mengamati video seperti biasa, mengamati video. Di poin selanjutnya setelah mengamati video kalian mengidentifikasi video tersebut. Ada kan? Lalu kalian dibuat kelompok ya, ada kelompok. Nah, nanti Bapak mintakan kelompok ya. Nah, setelah itu kalian melakukan pengumpulan data atau mencari informasi, kemudian memprediksi data. Setelah itu kalian membuat tugasnya itu di mana? Di PowerPoint. Berarti menggunakan apa? Laptop. Iya, laptop. Tenang saja, laptop Bapak sudah sediain. Nah, tinggal nanti kalian secara kelompok kerja membuat PowerPoint. Jadi yang Bapak nilai nanti adalah kreativitas kalian dan juga keaktifan kalian selama dalam kelompok. Jadi tidak ada lagi yang satunya kerja, satunya Tidak. kritik ya, atau satunya lagi yang kerja, satunya sama-sama tidur. Jadi nanti yang nilai Bapak secara kelompok Bapak nilai. Dan juga di LKPD itu ada lembar kerja siswa, ya, bukan per kelompok. Nanti silakan dikerjakan ini. Tinggal kalian baca setelah mengamati video dan juga materi yang Bapak berikan. Paham ya? Nah, itu lebih singkatnya silakan kita simak video ini. Apa pernah kamu melihat tangan dan muka? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kikul. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan boleh diujian, kedua tangan boleh diujian. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu melihat tangan dan muka. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali ke sini dan Bu, gimana hasil wawancaramu? Kalau hasilnya nggak apa-apa, kau ini kan udah usaha kan?
Boleh ya tangan ibu kan? Masa kamu mau beramal bisa baca dari tangan ibu? Ini kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat kayak kaca luka aja. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon bilang kalau kamu lulus di tes yang pertama, kenapa bagus? Nah, ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang melentik di pakai sapu ibu. Coba di kelompok berapa nih? Kelompok berapa? Satu. Nah, kelompok satu ini buat apa ya? PPT. PPT. Kan Bawa koin. puisi. Puisi ya? Iya. Nanti berarti saya tampil nanti di depan. Iya Pak, Oh, siap. Oke. Berarti siap tampil juga presentasi nanti di depan? Siap Pak. Oke, siap. Oke. Gimana? Masih lama? Enggak Pak. Mau selesai? Iya Pak. Oke, sudah selesai ya? Ya. Sudah selesai, berarti sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Nah, nanti sesuai dengan instruksi yang ada di kitab PPT tadi itu, setelah kelompok satu maju, kelompok dua menanggapi atau bertanya. Siap ya? Siap. Oke, sekarang siap-siap untuk presentasi di depan. Udah, Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang akan disampaikan oleh rekan kami Rahim. Dari Abu Hurairah beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahabbu bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Ini yaitu bahwa ibu adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik oleh anaknya. Hal ini karena ibu memiliki jasa yang sangat besar kepada anaknya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyapih hingga membesarkannya. Ada Pak. Banyak kasus yang terjadi saat ini. Seorang ibu tega membuang anaknya ketika masih kecil.
Pertanyaannya, apakah cara menghormati ibu yang membawa anak ketika masih kecil sama dengan ibu yang betul-betul melawatnya sejak kecil? Harus sama, karena sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 14, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Hidupku yang selalu menerangi jalanku, kaulah pahlawanku yang selalu membelaku. Kaulah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Kaulah yang mengandungku, melahirkanku dan membesarkanku. Nabi bersabda, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil analisis dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15 yang mana hal ini akan disampaikan oleh saudara Khalid. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lembut dan kasih sayang dalam mendidik, bersabar dalam menghadapi cobaan. Tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa hormat kepada ibu itu harus lebih diutamakan daripada ayah. Pertanyaan dari kelompok kami, seandainya ada seorang ibu ternyata perilakunya tidak sesuai ketentuan agama Islam, sedangkan seorang ayah berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam, apakah kita tetap harus lebih menghormati ibu daripada ayah? Kami sependapat dengan kelompok 2 bahwa menghormati orang tua adalah salah satu kewajiban seorang anak, baik ibu maupun ayah. Namun, kami tidak setuju dengan pernyataan bahwa hormat kepada ibu harus lebih diutamakan daripada. Alhamdulillah tadi kelompok 1 dengan kelompok 2 sudah melakukan presentasi di depan dan hasilnya sangat baik sekali ya. Jadi dari hasil PowerPoint yang kedua juga bagus sekali. Nah sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi dari kelompok 2 menjelaskan tentang kandungan surat Luqman ya. Surat Luqman. Ini sangat bagus sekali penjelasannya, juga baca Qurannya sangat bagus sekali. Nah, memang di ayat 13 itu Luqman menjelaskan bahwa dalam mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, itu di ayat 13 ya. Kemudian di ayat selanjutnya itu ditekankan untuk apa? Untuk hormat kepada ibu. Kenapa? Ibu yang mengandung. Tadi ada sanggahan dari kelompok 1 ya. Ada sanggahan dari kelompok 1. Apa itu sanggahan? Tidak setuju kalau yang dihormati itu hanya ibu. Ya, tidak setuju kalau yang dihormati itu hanya ibu. Ya benar. Seharusnya kita sebagai anak itu tidak boleh harus menekankan, harus memilih, harus ibu. Tadi kan dikasih pertanyaan, seandainya ibu yang wajib kita hormati lebih daripada ayah, ternyata ibu tersebut perilakunya tidak sesuai dengan agama, sedangkan ayah sesuai dengan agama. Tadi jawabannya apa? Masih ingat? Ada yang menjawab juga kan? Menjawab dari sanggahan. Tadi yang yang dari kelompok yang presentasi di depan tadi harus menghormati ibu, tetap harus ibu. Kemudian sanggahan dari kelompok 2 dan kelompok 1 itu tidak ingin membeda-bedakan antara hormat kepada ibu dan kepada ayah. Dan dua-duanya benar. Apakah itu seorang ayah ataupun ibu, apakah itu merawat kita sejak kecil ataupun ada kasus seorang ibu itu membuang anaknya ketika lahir. Paham ya? Iya, Pak. Ketika kita mengetahui itu adalah orang tua kita, tetap
sebagai anak Wajib. Jadi Bapak katakan lagi nih, apakah itu orang tua kita selama kecil tidak merawat kita, atau karena sebab dari kecil kita dirawatnya oleh orang tua, maka kehidupan kita sebagai anak tetap wajib menghormati orang tua tanpa membeda-bedakan apakah hormat kepada ibu maupun kepada ayah. Karena sama-sama, coba perhatikan, ibu yang mengandung memang ditekan ke dalam hadis ditekankan ibu supaya diutamakan, bahkan derajatnya itu menunjukkan memang ibu itu lebih berhak untuk dihormati, tapi bukan berarti melupakan ayah. Karena ayah yang mencari Nafkah. itu saya. Ya, Pak. Tadi kan sudah melakukan semua kegiatan. Bapak tanya sebelum Bapak tutup, kira-kira hal yang paling menarik, yang paling menyenangkan dari pembelajaran kita ya? Belajar sejarah Kelompok ya. Ya, Pak. Kemudian yang menurut kalian bagian yang sulit untuk bagaimana? Identifikasi masalah. Sangat menantang ya. Iya. Untuk minggu depan Bapak akan cari hal yang lebih menantang lagi untuk kalian. Setuju ya? Setuju. Jadi untuk minggu depan materinya juga sama masih belum habis ini, tapi fokus kepada membaca ayatnya. Yang membaca ayat atau mengingat ayatnya. Jadi untuk gambaran minggu depan silakan kalian baca surah Luqman dan juga surah Al-Isra. Minggu depan Bapak tantang kalian untuk membaca tanpa melihat. Sebagai tugas tambahan, ya, tugas tambahan. Tadi kan ada mengerjakan tugas ini di SKPD. Iya, Pak. Ada yang bagus nilainya, ada yang kurang. Jadi yang bagus nilainya yang sudah standar silakan nanti kalian baca lagi di materi untuk minggu depan itu ada. Ya. Materi tambahan, di situ ada buku yang dikarang oleh Bapak Polisi Ham. Itu boleh dibaca. Ada tafsir Al-Misbah, boleh dibaca. Sedangkan yang nilainya kurang, Bapak cek tadi nilainya kurang. Besok kalau kalian ada kesempatan silakan dikerjakan tugas sebagai tugas remedial. Bapak ulangi lagi. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.